Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-64. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan babu maja'a fil iqsam 'alallahi, bab tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini penulis rahimahullah menyebutkan satu hadis saja. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seseorang pernah berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapakah yang telah lancang bersumpah atasku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sungguh kata Allah, aku telah mengampuni si fulan dan aku menghapuskan amalanmu, yaitu amalan orang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annal qail rajulun abid. Dan dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya orang yang berkata itu adalah seorang ahli ibadah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ya, ucapan Abu Hurairah tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang disebutkan di catatan kaki. Di buku antum, apakah ada catatan kakinya? Ada ya? Baik, kita bacakan sekalian hadisnya. Ini hadis yang sama tapi saling menjelaskan riwayat-riwayat yang berbeda, saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutakhawiyain, dahulu ada dua orang di kalangan Bani Israel yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahidun fil ibadah. Maka salah satu dari keduanya adalah orang yang suka berbuat dosa, dan satunya lagi orang yang rajin ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dzambi. Maka orang yang rajin ibadah itu selalu melihat saudaranya itu berbuat dosa. Fayaqulu aqsir, dia pun berkata, berhentilah, bertobatlah kepada Allah. Fawajadahu yawman ala dzambin,
Maka suatu hari dia mendapati saudaranya sedang berbuat dosa, faqala lahu aqsir. Ia pun berkata kepadanya, bertobatlah, berhentilah dari berbuat dosa. Faqala, maka saudaranya itu berkata, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Abu'ithta alayya raqiban, apakah engkau diutus kepadaku sebagai pengawasku? Faqala, maka orang itu pun menjawab, yaitu sang ahli ibadah, wallahi la yaghfirullahu laka wa la yudkhilukal jannah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Faqabada arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamin, maka Allah pun mengambil ruh mereka berdua, mewafatkan mereka berdua, maka mereka pun berkumpul, berjumpa di hadapan Allah Rabbul Alamin untuk diadili atas perselisihan di antara mereka. Faqala lihadzal mujtahid, maka Allah berkata kepada orang yang rajin ibadah, akunta bi'aliman au ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau mengetahui tentang diriku, ataukah engkau maha mampu atas apa yang ada di tanganku? Ini kata Allah kepada orang yang rajin ibadah, yang telah berani bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lil mudhnib, dan Allah berfirman kepada si pendosa, idhab fadkhulil jannah birahmati, idhab fadkhulil jannata birahmati, pergilah, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar idhabu bihi ilan nar, dan Allah berkata untuk yang satunya lagi, yang rajin ibadah tadi, yang telah berani lancang bersumpah atas Allah, kata Allah, bawa dia ke neraka. Inilah yang dimaksud oleh penulis, disebutkan dalam catatan kaki dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa orang yang berkata itu adalah ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu, dia mengucapkan satu kalimat namun membinasakan dunianya dan akhiratnya. Dan ucapan Abu Hurairah ini semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sukhtahu ila yaumi yalqahu. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menyangka betapa dahsyatnya kalimat tersebut, maka Allah menuliskan untuknya kemurkaannya kepada orang yang berkata tersebut sampai hari kebangkitan. Jadi hati-hati dengan satu kalimat, bisa jadi menghancurkan dunia dan akhirat kita. Ada hadis yang lebih sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang belum jelas baginya, namun menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Inilah jemaah sekalian, hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Jadi bab ini berbicara tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan, bersumpah mendahului Allah itu ada 3 bentuk. Ada 3 macam.
Yang pertama, untuk menegaskan apa yang Allah kabarkan. Apakah itu berupa penafikan atau penetapan? Ini yang pertama. Untuk menegaskan apa yang Allah kabarkan, apakah berupa penafikan atau berupa penetapan. Contoh, apa yang Allah kabarkan berupa penafikan. Kalau kita bersumpah, wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bihi. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik. Boleh nggak orang berkata seperti itu? Boleh. Dan bagus. Karena itu sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Dan menunjukkan itu keyakinan dia yang kuat kepada Allah. Karena itu firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Contoh lain, seseorang bersumpah demi Allah, amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW tidak akan diterima oleh Allah. Boleh nggak dia berkata seperti itu? Boleh, karena ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Ucapannya tersebut menunjukkan keyakinan dia terhadap hadis Nabi SAW. Sebaliknya ada orang yang seakan tidak yakin, dia mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat tertolak atau tidak. Padahal sudah jelas Rasulullah SAW menegaskan amalannya tertolak. Harus kita yakin, bahkan boleh kita bersumpah demi Allah, amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau pasti tertolak. Ini penafikan. Contoh sebaliknya, penetapan, bersumpah atas Allah, atas pengabaran yang Allah sampaikan kepada kita dalam bentuk penetapan. Ya, seperti kalau kita mengatakan demi Allah, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Maka ucapan seperti ini boleh karena dalil-dalilnya sangat banyak. Tapi kalau kita mengatakan demi Allah, Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada si fulan, kita sebut namanya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, tergantung. Kalau ada dalilnya, seperti Abu Thalib, ada dalilnya. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada Abu Thalib, namun tidak sampai mengeluarkannya dari neraka. Jadi, kalau ada dalil secara khusus, boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Baik, ini yang pertama. Bersumpah mendahului Allah, atau bersumpah atas Allah terkait dengan apa yang Allah kabarkan, apakah itu penafikan atau penetapan, maka ini boleh. Yang kedua, bersumpah mendahului Allah atau bersumpah atas Allah yang didasari oleh kuatnya pengharapan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk bersumpah atas Allah yang kedua yang didasari oleh kuatnya pengharapan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika ada seorang ayah atau ibu melepas anaknya melakukan perjalanan jauh, kemudian dia bersumpah, demi Allah, kamu akan selamat sampai tujuan.
Maka jamaah sekalian, sumpah seperti ini apabila didasari oleh kuatnya pengharapan dan prasangka baik kepada Allah, boleh. Itu dibolehkan. Bukan maksudnya dia ingin mengatur Allah. Bukan maksudnya dia ingin mengatur takdir Allah. Bukan maksudnya Allah harus mengikuti ucapan dia, tidak. Tapi maksudnya harapannya sangat kuat dan prasangka baiknya kepada Allah sangat besar. Seperti jamaah sekalian, prasangka baik kita kepada orang tua kita sangat besar. Kita pun berani mengatakan, demi Allah, nggak mungkin ayah saya menginginkan keburukan bagi saya. Karena kuatnya prasangka baik kita kepada Allah, kepada orang tua kita. Seperti itulah. Karena kuatnya prasangka baik kita kepada Allah, kita sampai bersumpah demi Allah akan terjadi demikian dan demikian. Maka ini hukumnya boleh karena ada dalilnya, yaitu kisah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang seorang sahabiyah yang bernama Ar-Rubayyi bintu An-Nadr radhiyallahu anha. Beliau adalah bibinya Anas bin Malik. Beliau pernah berselisih dengan anak wanita kaum Ansar. Lalu mereka bertengkar, akhirnya ditampar wanita itu, kemudian giginya patah. Maka keluarganya melaporkan kepada Rasulullah SAW. Hukumannya apa? Ya kisos, harus dibalas, dipatahkan juga giginya. Lalu datang saudaranya Anas bin An-Nadr, paman Anas bin Malik. Awalnya meminta pemaafan dari kaum Ansar atas peristiwa tersebut. Namun mereka tidak mau memaafkan. Maka Rasulullah SAW sudah bersiap untuk melakukan kisos. Maka ketika itu berdiri saudaranya Anas bin An-Nadr bersumpah, Wallahi ya Rasulullah, la tukassiru thaniyatar Rubayyi. Demi Allah ya Rasulullah, engkau tidak akan memecahkan giginya Rubayyi, giginya saudara perempuanku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Anas, kitabullahil qisas, asin bisin. Wahai Anas, ketetapan Allah adalah kisos, gigi dibalas gigi. Maka dia masih mengatakan, wallahi la tukassiru thaniyatur Rubayyi. Demi Allah ya Rasulullah, engkau tidak akan memecahkan giginya Ar-Rubayyi. Terus dia bersumpah seperti itu sampai akhirnya Allah ilhamkan ke dalam hati kaum Ansar untuk memaafkan saudarinya. Maka tidak jadi dibalas karena mereka sudah memaafkan. Jadi sahabat ini bukan menolak hukum syar'i, tapi dia bersumpah agar mereka memaafkan. Karena prasangka baiknya kepada Allah, Allah akan menjadikan mereka memaafkan sehingga tidak perlu dihukum. Maka Allah pun mengabulkan sumpahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang yang apabila dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Karena saking kuatnya pengharapannya kepada Allah dan prasangka baiknya, maka Allah pun mengabulkan sumpahnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, rubba ash'atha akbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah.
bisa jadi orang yang berpenampilan kusut masai. Penampilannya biasa-biasa saja. Penampilannya lusuh. Tertolak dari pintu-pintu. Artinya dia tidak dihargai oleh orang lain. Dia orang rendahan, bukan orang kaya, bukan orang yang dianggap sebagai orang hebat, dipandang sebelah mata. Tapi kata Nabi SAW, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Andai dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Jadi di hadapan manusia dia orang biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah dia orang yang sangat mulia. Sehingga ketika dia bersumpah atas Allah, Allah kabulkan sumpahnya dikarenakan kuatnya pengharapan dan prasangka baiknya kepada Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah telah berjanji, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi ini luar biasa, sumpah Anas bin An-Nadhr yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kemudian hari sahabat yang mulia ini wafat di perang Uhud dengan lebih dari 80 luka. Sampai tidak ada yang bisa mengenali jasadnya kecuali saudarinya ini, Ar-Rubai bintu An-Nadhr, karena melihat tanda di jarinya sehingga dia bisa mengenali itu adalah saudaranya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, ini yang kedua, sumpah atas Allah yang kedua, yang didasari oleh kuatnya pengharapan dan prasangka baik kepada Allah, maka ini boleh. Kemudian yang ketiga, bersumpah atas Allah atau bersumpah mendahului Allah yang didasari oleh ujub terhadap diri atau ingin menghalangi luasnya anugerah Allah untuk diberikan kepada hamba-hambanya, atau karena prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan lagi, ini hukumnya haram. Dan inilah yang kita bicarakan dalam bab ini. Hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini adalah dalam bentuk yang ketiga. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, 3 hal yang mendasari dia bersumpah seperti itu. Yang pertama, ujub, merasa dia orang soleh sehingga Allah harus mengabulkan sumpahnya. Ini ujub. Yang kedua, dia menyempitkan anugerah Allah. Seakan dia bisa mengatur anugerah Allah kepada seseorang. Siapa yang diampuni, siapa yang dimasukkan ke dalam surga, seakan-akan dia bisa mengatur. Yang ketiga, prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hal yang mendasari dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka tidak diragukan lagi, perbuatannya ini adalah perbuatan yang haram. Dan inilah yang dibahas di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis. Walaupun yang berkata itu ahli ibadah, dan dia berkata tentang orang yang suka melakukan dosa. Tidak boleh, jemaah sekalian, seseorang mengatakan ketika melihat pelaku dosa, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan mengampunimu. Atau demi Allah, Allah gak akan masukkan kamu ke dalam surga. Atau demi Allah, dosamu tidak terampunkan. Atau demi Allah, kamu pasti masuk neraka. Ini tidak boleh seseorang berkata seperti itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan buruknya adab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan dia mau mendahului Allah, seakan dia mau mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya penulis rahimahullah
menyebutkan pembahasan ini dalam kitab Tauhid? Karena Tauhid itu adalah pengagungan dan cinta kepada Allah. Oleh karena itu, semua ucapan ataupun perbuatan yang mengandung adab buruk kepada Allah bertentangan dengan Tauhid. Bertentangan dengan Tauhid. Jadi, itulah sebabnya penulis rahimahullah menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid agar kita tidak terjerumus dalam dosa ini, dosa yang mengandung adab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid itu adalah pemuliaan, pengagungan kepada Allah disertai cinta kepadanya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari bab ini adalah wajibnya selalu beradab baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua bentuk adab buruk. Apa yang disebutkan dalam hadis ini hanyalah contoh adab buruk kepada Allah. Maka ini mencakup semua bentuk adab buruk. Dan sebaliknya, wajib kita beradab baik mencakup semua bentuk adab baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, bahwa akhlak itu memiliki tingkatan yang sangat tinggi, maka nomor satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang yang beriman di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis-hadis seperti ini yang berbicara tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian adab, maka nomor satu itu akhlak kepada Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti orang-orang liberal. Mereka mengatakan, walaupun gak sholat, walaupun kafir, walaupun musyrik, yang penting dia beradab baik kepada orang lain. Yang penting dia berbuat baik kepada sesama. Padahal, akhlak yang nomor satu kepada Allah. Ini yang harus lebih diperhatikan. Maka ini contoh dalam hadis ini, orang yang berakhlak buruk kepada Allah. Dia bersumpah mendahului Allah. Seakan Allah harus mengikuti apa yang dia katakan. Dan ini juga jemaah sekalian, makna ucapan para ulama dahulu. Kami belajar adab lebih dulu daripada belajar ilmu. Maka itu sudah mencakup adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki akidah yang baik, mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik. Itu yang mereka pelajari lebih dulu, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar adab kepada hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah bahaya ujub. Dan bahwasannya ujub itu adalah penyakitnya ahli ibadah. Jarang ada orang yang suka maksiat kemudian ujub. Bahkan banyak orang yang suka maksiat itu selalu merasa dirinya rendah. Selalu merasa dirinya rendah. Sampai-sampai mau pergi ke kajian malu. Tapi ini bukan malu yang baik ya. Cuma karena dia merasa dirinya rendah. Dia minder.
Apalagi di kajian semuanya berjenggot, semuanya pakai gamis, dia lebih minder lagi. Ini umumnya orang berbuat maksiat. Sehingga penyakit ujub ini umumnya menimpa ahli ibadah. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, perangkap setan untuk ahli ibadah bukan mengajaknya berbuat maksiat, bukan mengajaknya ke tempat-tempat maksiat, tidak. Setan biarkan dia rajin ibadah, tapi setan menjerumuskan dia dalam dosa dari pintu lain, dari pintu ujub dan sombong. Maka saat itu ibadahnya hancur. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 dosa yang membinasakan. Syuhun muta', wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ujub, karena rajin ibadah, dia kagum terhadap dirinya. Itulah namanya ujub. Kalau sampai dia meremehkan orang lain, maka ini adalah al-kibir, sombong. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai kita rajin ibadah, tapi kemudian setan menjerumuskan kita dalam ujub dan sombong, maka musnahlah amal ibadah kita tersebut. Pelajaran lainnya jamaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahaya lisan. Hati-hati dengan kalimat yang keluar dari lisan kita. Maka sebelum kita berbicara, hendaklah kita berfikir terlebih dahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Ini 2 pilihan saja. 2 pilihan saja bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berkata-kata yang baik atau diam. Kalau tidak ada bahan untuk mengucapkan yang baik, maka lebih baik diam. Sebab satu kalimat itu bisa berbahaya. Di dalam hadis yang mulia ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu." Dia mengucapkan satu kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Dan kalimat-kalimat yang paling berbahaya tentunya adalah yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, yang mengandung adab buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat yang paling berbahaya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta apabila dia mengucapkan apa saja yang dia dengarkan, apabila dia menyebarkan setiap berita yang sampai kepadanya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja pembahasan bab ini dan beberapa pelajaran yang terkait dengannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.